Sekali lagi kepada kami kelas 1 sampai kelas 3 yang perempuan di depan sini lah ya, di depan yayasan. Anak kami yang kelas 1 sampai kelas 3 yang perempuannya, yang perempuan di depan yayasan. Ini masuk sampai jalan. Sampai jalan masuk. Masuk sini, itulah masuk sini, masuk sini. Biasa sini kita. Ribut. Lagi aja. Mana saya lagi transaksi? Ini baru pakai. Baterainya masih ada. Hah? Gratis, Pak. Ribut.
Coba di sana lihat. Ya. Ini ada gerai musik itu lah. Nggak ada bilang. Padahal udah lihat di YouTube kan settingannya gini kan. Hah? Itu udah apa saya lebih musiknya. Hah? Nampak sini. Gimana? Sinyal LED ini atau minyak Ya, keluar. ini kenapa nih? Itulah. Di sana boleh tuh. Kenapa ya? Kenapa? Suara. Ini itu ngambilnya biasanya muncul dari apa? Dari itu bisa muncul. Ini sering disable, ini bikinnya audio nih. Ya, ini sering disable kan yang desktop kan. Biasa kan kalau kita masukin dari mixer keluar kan, Ya, dia itulah. jadi mixer kan. Ada bunyi ada. Ada. Biasa itu mati dia. Ini pun nggak muncul. Ini ada suaranya langsung. Hah? Ada suaranya. Ada tuh suara ribut ini anak-anak di atas Musik itu ada keluar. Musik itu. musik juga. Nanti aneh lah. Oh, Ini nggak ada. Oh, yang ini musik. Ha. Dia suaranya gitu. Ya ini masih nangkap dari apa? Dari sini ya. Dari sini dia nangkapnya ya. Saya harus tolong sini. Oh enggak ada harus pakai mixer. Tolong aja. Ya, ada suara anak. Setting. Ini betul pastiin kan. Cabut ini dulu coba ada masuk. Cabut pegang video tu. Coba tes manual. Itu audio tu aja coba. Buat rekam. Kalau ada program audition kan di program tu coba. Dia masuk. Masuk sinyal itu. Kalau ada aplikasi itu. Kalau nggak ada aplikasi, Ini masih suara anak-anak. Suara anak ini. Ya, suara anak. ini mic ini hidup. Mic yang ini ya. Jadi saya Dia mau sampai laptopnya dulu. Belum masuk suaranya. Ya. Mana micnya? Iya ada itu. Itu gunanya Yana. Nanti lewat sini rekam. Waktu masih sini. Ini kopon ya. Nggak bisa. Nah.
Kan tolong keluar sinyal. Ada MP3, ada landing masuk semua, ada sinyal semua dia. Pihak zaman. Ya. Ini yang sekarang pening dah. Seramik. Satu tombol fungsi. Satu lubang fungsi. Ini masih masuk dari ini ya? Ini nggak ada lagi. Kalau kursinya kurang boleh ambil di kelas 2A, kelas 2B kursi siswa. Ini masih masuk dari depan ya? Dari apa? Dari PG ya? Lah, ini lagi. Ini nggak Ya, yang masuk ini. lewat depan ini. Ini ubah coba. Coba cocok ya, nanti kita tes. Baru ubah ini. Ini beradu di output. Beradu dengan user. Sana output di sini kena di sini nggak boleh mah. Itu lagi. Berbunga-bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbunga-bunga.
dan staf SDIT Nurul Islah serta teman-teman hebat kami yang solih-solihah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ke pasar beli santan, santan didapat dari kelapa. Mari kita teladani Nabi junjungan agar hidup penuh berkah dan bahagia. Mentari pagi cerah berseri, langit biru tanpa awan. Dengan cinta Nabi di dalam hati, kita mulai acara penuh keimanan. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025, kita mulai. Untuk mengawali acara dengan penuh keberkahan, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh tim Qori SDIT Nurul Islah. Kepada Qori dan Qoriah SDIT Nurul Islah, disilakan.
alhamdulillah hari ini kita ngapain kita hari ini? Maulid memperingati hari lahir siapa? Nabi Muhammad. Siapa yang kenal Nabi Muhammad? Nggak ada suara. Kenal semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita hari ini sehat semua. Kemudian salawat salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penghulu para nabi yang dengan menjalani beliau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Semoga kita nanti semua berkumpul bersama Rasulullah di mana? Di surga. Ada suara. Kalau di neraka bisa kumpul sama Rasulullah. Enggak. Mau masuk surga atau neraka? Masuk surga semua mau. Mau. Apa syaratnya? Harus banyak apa? Sholawat. Orang yang paling kerip, kata Rasulullah, orang yang tidak mau bersolawat. Ada yang pelit nggak sini? Yang nggak suka bagi makanan sama kawan namanya apa? Pelit. Yang nggak mau suka bersedekah namanya apa? Pelit. Yang nggak mau senyum namanya apa? Sedekah yang paling mudah adalah senyum. Tapi syaratnya harus sikat gigi. Ya kan? Dan nanti waktu senyum giginya warna apa? Warna emas. Gimana kalau warna emas? Datang ke pasar Aceh, jual gigi nyari, itu udah kuning. Mau dibeli nggak? Siapa yang nggak suka sikat gigi? Yang giginya coklat-coklat, gimana tuh? Ompong-ompong, jadi peri gigi. Itu suka sikat gigi nggak? Suka. Tapi karena giginya masih gigi susu, cepot juga kan? Tapi harus bersih. Siapa yang suka sholawat? Bisa semua sholawat? Sholawat yang besar ya? Jadilah. Bisa? Sholawat yang gimana? Tola'al badru alaina. Bisa? Enggak bisa. Sholatullah, salamullah. Bisa? Ayo rame-rame yuk. Yang besar kayak tadi ya. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah. Kurang besar. Ala toha rasulillah. Lagi gede. Sholatullah ala yasin. Jadi sholawatnya yang banyak supaya nanti Rasulullah kenal sama kita. Jangan nanti waktu ketemu sama Rasulullah tanya, ya Rasulullah saya ini umatmu. Siapa? Karena apa? Karena kita jarang bersolawat. Solawat itulah apa namanya, password. Tahu password? Kalau main ada passwordnya kan? Nah, password kita jumpa Rasulullah nanti adalah solawat. Maka banyak-banyak bersolawat. Ya, anak-anakku sekalian, baik. Jadi nanti kita tinggal ceramah sama Ustadz. Ada nanti kawan-kawan kita semua tampil. Nah, kita ikuti maulid ini dengan khusyuk. Nanti ada makan-makannya nggak? Ada. Makan apa nanti? Makan kue, makan nasi. Siapa yang suka kuah belangong? Ada yang suka kuah belangong? Belangongnya bisa dimakan? Belangongnya bisa dimakan? Bisa kalau dibuat dari coklat. Ada nggak belangong dari coklat? Habis lah belangongnya dimakan semua.
Cinta kepada siapa? Kepada Rasulullah. Cinta pertama kita sama siapa? Sama Allah. Ada nyanyinya nggak? Ada. Cinta kita kedua sama siapa? Sama Rasulullah. Wah, satu-satu aku cinta Allah. Dua-dua cinta Rasulullah. Tiga-tiga cinta siapa? Cinta sama Umi yang ketiga. Yang keempat siapa? Umi lagi. Yang kelima siapa? Umi lagi. Yang keenam baru Abi ya. Aduh, Abi urutan keenam rupanya. Baik, terima kasih atas semuanya kepada kepala sekolah Pak Saiful Bahri. Siapa nama kepala sekolah? Pak Saiful. Siapa guru yang paling kalian sukai? Semua gurunya menyenangkan kan? Ada nggak guru-guru anak-anak semua yang ada gigi taringnya? Ada? Nggak ada? Ada yang suka gigit? Nggak ada kan? Semua sayang-sayang kan? Ya. Semua guru-guru Masjid Rusla yang hari ini sudah bekerja keras menyiapkan acara ini, terima kasih banyak. Juga kepada sound system kita ini Acon, The Legend, tiap tahun sama kita. Nih Acon, ini kualitas soundnya jangan sampai setiap tahun turun. Belaga. Terima kasih juga kepada Ustadz Iwan Sulaiman, pengawas yayasan. Ibu-ibu wali murid belum ada datang ya. Nanti ya. Semua anak-anak saya yang saya cintai, yang Bapak cintai, mari kita ikuti Maulid Nabi ini dengan khusyuk. Gak boleh ribut ya. Ribut gak boleh. Oh, naik kursi gak boleh. Ribut sedikit aja. Bisa nggak bicara tanpa ada suara? Mulutnya aja yang buka. Nah, bisa gitu? Nggak usah ada suaranya. Bisa kan? Gitu ya ngomongnya ya. Jangan ada suara, mulutnya udah buka-buka ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Lebih kurang dan saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Tahu burung irian nggak? Apa burung irian? Burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langit biru dihiasi pelangi. Anak-anak tersenyum penuh bahagia. Mari kita sambut dengan hati gembira. Ajang kreativitas penuh karya dan makna. Oh ya Aisyah, sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu ajang kreativitas siswa. Betul sekali dan saya. Disinilah bakat dan semangat teman-teman akan ditampilkan loh. Yuk beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah. Penampilan pertama, persembahan bercerita. Yang pastinya seru dan inspiratif dong. Kepada Muhammad Sake Al-Kafi, disilakan. Pagi-pagi sarapan roti. Roti dibeli di warung Pak Ilham. Mari kita dengarkan kisah Islami, kisah Rasulullah dan 8 dirham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sangkal Kafi dari 6C. Oh ya teman-teman, hari ini Sangke ingin membawakan sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Rasulullah dan 8 dirham. Kita simak sama-sama ya. Alkisah, suatu pagi Rasulullah sibuk menatap pakaiannya yang kini telah lusuh dan usang. Akhirnya dengan berbekal uang 8 dirham, Rasulullah pun berniat untuk pergi ke pasar untuk membeli sebuah pakaian. Di perjalanan, Rasulullah menemukan seorang budak perempuan yang tengah menangis. Rasulullah pun terheran dan bertanya, "Ya Mar'a, mengapa engkau di sini?" "Ya Rasulullah, ketika kepada mereka, tapi uang yang seharusnya diberikan untuk keperluan mereka ini telah hilang ya Rasul. Uangnya berjumlah 4 dirham. Lantas aku harus bagaimana ya Rasul?" Akhirnya teman-teman, uang yang 8 dirham tadi diambil sebanyak 4 dirham, lalu diberikan kepada budak perempuan tersebut. Lalu Rasulullah pun menyuruhnya untuk pulang. Kemudian Rasulullah pun pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Rasulullah mendengar seseorang memanggil namanya. "Iya Rasulullah, iya Rasulullah, tolong aku ya Rasul, aku lapar." Uang yang tersisa 4 dirham tadi diambil sebanyak 2 dirham, lalu diberikan pada pemuda miskin tersebut. "Ini, ambillah 2 dirham ini." "Wah, terima kasih ya Rasul." Rasulullah pun kembali melangkahkan kaki menuju ke pedagang pakaian. Sesampainya di sana, Rasulullah pun membeli sebuah baju. "Ambillah 2 dirham ini, lalu berikan aku pakaian yang seharga dengan dirham ini." "Baiklah, ini adalah pakaian yang seharga dengan dirham ini. Bawalah pakaian ini ya Rasul." Rasulullah pun membawa pakaian itu dengan senang hati. Tapi teman-teman, di perjalanan Rasulullah melihat seorang kakek-kakek yang bertelanjang dada dan berteriak, "Barang siapa memberiku pakaian, maka Allah akan memberikan pakaian dari surga."
Rasulullah pun pulang dengan tangan kosong. Tapi di perjalanan Rasulullah melihat seorang budak perempuan yang sebelumnya menangis di jalanan. Kali ini ia tampak cemas dan khawatir. Ternyata ia terlambat untuk pulang. Akhirnya Rasulullah pun menemani budak perempuan itu ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Rasulullah pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tapi tidak ada jawaban dari penghuni rumah. Rasulullah pun mengucapkan salam untuk kedua kalinya, tapi sedikit lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi tidak ada jawaban dari penghuni rumah. Rasulullah pun mengucapkan salam untuk ketiga kalinya. Barulah terdengar suara serentak dari penghuni rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata hati mereka dipenuhi dengan keberkahan, kedamaian, dan kegembiraan. Karena bagi mereka, salam dari Rasulullah adalah keberkahan bagi mereka. Rasulullah pun berkata, budakmu ini terlambat pulang. Alhasil, ia takut untuk pulang. Sekiranya ia mendapat hukuman, maka biarlah aku yang menanggungnya. Majikannya pun terkesan dan berkata kepada Rasulullah, kami telah memaafkannya, bahkan kami telah memerdekakannya. Betapa bahagianya budak perempuan tersebut. Rasulullah pun pulang dengan bahagia dan berkata, belum pernah aku temui dahsyatnya berkah 8 dirham dari hari ini. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah betapa mulianya budi pekerti dan akhlak dari Rasulullah. Meskipun Rasulullah tidak mendapat apa yang ia inginkan, tapi beliau bersyukur karena bisa memberi manfaat pada banyak orang. Masya Allah ya teman-teman. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilaafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Keren sekali ya Mbak Zaya, ceritanya mengingatkan kita untuk selalu meneladani akhlak Nabi. Adapun persembahan cerita yang baru saja tampil adalah binaan dari Ibu Rina Eka Dewi SPD. Penampilan berikutnya, nasyid dari teman-teman kita kelas 6 putri. Kepada tim nasyid kelas 6 putri dipersilakan.
Lagu yang indah, suara yang merdu membuat hati ini damai. Adapun tim nasyid yang baru saja tampil adalah binaan dari Ibu Endang Rizky SMP. Penampilan selanjutnya persembahan kuis Islami kepada Siti Zahira Silmi Badri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun oleh Lydia Putari. Mekah berseri syahdu 12 Rabiul Awal tahun gajah. Langit menggelegar, cahaya mewujudkan kirana. Selayu menggetarkan jiwa. Lahir sosok mulia membawa terang. Ya Muhammad, 1400 tahun lalu wajahmu tak pernah kupandang. Tetapi namamu ya Muhammad selalu menggema abadi. Semesta alam selalu kagum padamu. Ya Muhammad kekasih Allah, ketika ragamu tak ada lagi, tetapi cintamu selalu melekat dalam perjuangan umat. Salawat dan salam kami haturkan untukmu yang selalu menjadi panutan. Wahai kekasih semesta, meniti jejakmu bagai anak kecil belajar berjalan, berharap tanganmu menggenggam kami menuju taman surga yang dijanjikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Puisinya menyentuh hati dan penuh makna. Adapun persembahan puisi Islami yang baru saja tampil adalah binaan dari Ibu Lydia Mentari, SPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbana. صبح البدا من طلعته والليل نجا من وفرته فاق الرسل فدعوا له أهدى السبل لجلالته
Angkatan Perang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada penceramah Ustaz Kaisar Munir SAG MAG. Selanjutnya, wah, semangat yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, penampilan tim Nasib Putra kepada kelas 6 Putra. Disilakan.
Luar biasa, penampilannya nggak kalah keren dengan yang putri. Adapun timnas yang baru saja tampil adalah binaan dari Ibu Endang Rizky MPD. Selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Komite SDIT Nurul Islam Banda Aceh, Bapak Mahdi. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada penceramah kita, Ustadz Kaisal Munir SAG MAG.
agar cinta Nabi makin bertambah. Air jernih mengalir ke muara, menyejukkan hati yang dahaga. Mari sambut dengan penuh sukacita penceramah kita yang mulia dan berwibawa. Kepada Ustadz Kaisal Munir SAG MAG disilakan. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Tadi MC kasih pantun, Ustaz mau kasih pantun juga, boleh tidak? Boleh tidak? Ada nama Rizki sini. Mana Ki? Ada nama Rizki. Pagi-pagi Mama Rizki pergi ke pasar beli buah manggis. Mana cakepnya? Ustaz ulangi lagi. Pagi-pagi Mama Rizki pergi ke pasar beli buah manggis. Rasanya lezat dan manis. Ustaz lihat di depan Ustaz banyak yang ganteng-ganteng, manis-manis. Jawab salam Ustaz dengan romantis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Kurang semangat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustaz ulangi lagi. Apa kabar anak Ustaz semuanya? Duduk anak saleh. Ustaz ada bawa hadiah, coba lihat. Mau dapat hadiah tidak? Betul. Betul mau dapat hadiah. Duduk anak saleh. Hadiah, coba lihat. Duduk anak saleh. Mau dapat hadiah tidak? Hari ini kita turun hujan. Kita doakan semoga hujan ini berkah buat kita, amin. Bersyukur kita kepada Allah karena ciri-ciri orang-orang yang mencintai Rasulullah, dia banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Ada orang-orang yang sampai hari ini berdoa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan, karena nggak hujan-hujan. Kita tidak perlu kita minta doa, Allah turunkan hujan, betul tidak? Maka alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Anak-anak Ustaz yang Ustaz muliakan, dengar baik-baik. Suatu hari ceritanya agak sedih dikit. Ustaz belum cerita aja udah sedih. Apa Ustaz? Aisyah, kenal Aisyah? Pernah dengar nama Aisyah? Aisyah itu istri siapa? Istri Rasulullah. Ada nggak di sini namanya Aisyah?
Ada. Mana nama Aisyah? Oh, ibu ada nama ibu Aisyah? Ada. Karena Khadijah ada namanya Khadijah? Ada. Alhamdulillah. Baru kali ini Ustaz dapatkan ada nama Khadijah. Sering Ustaz ceramah kemana-mana. Mana Khadijah? Sudah pensiun Ustaz. Sudah pensiun katanya. Gak ada lagi, jarang-jarang nama Khadijah sekarang. Contohnya kayak nama istri Ustaz. Apa nama istri Ustaz? Aprilia. Jarang-jarang nama Khadijah. Keren-keren kali nama anak-anak sekarang. Cynthia, Aprilia, iya kan? Nama Khadijah, nama Halimatul Sa'diyah jarang kita dapatkan sekarang. Betul tidak? Anak Ustaz, suatu hari Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga oleh Allah?" Maka jawab Rasulullah, "Betul." "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Betul." "Lalu apa yang menyebabkan engkau terus bersujud bersembah kepada Allah hingga membengkak kakimu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Afala an akuna minasyakirin." Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Siapa yang bisa apa yang Ustaz bilang tadi? Apa jawaban Rasulullah? Ayo pakai bahasa Indonesia, boleh juga Ustaz kasih hadiah. Mana? Ada? Sini ada Ustaz. Sini saya. Bawa hati Ustaz, sini jalan. Ini yang pakai kacamata ganteng ni Ustaz. Sini Ibrahim namanya. Ya Allah, sini Ibrahim. Ibrahim. Sini Ibrahim. Sekarang nama cantik-cantik kali Ibrahim dipanggil Ibrahim. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa, dijamin surga?" "Betul." "Lalu apa yang membuatkan engkau bersujud bersembah kepada Allah hingga membengkak kakimu?" Apa kata Rasulullah? Apakah? Jawab apa Ibrahim? Apakah aku tidak pantas? Apakah aku tidak pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tepuk tangan buat Ustaz. Alhamdulillah. Kita kasih hadiah untuk Ibrahim. Kasih, dia udah mau maju, kita kasih. Jangan lihat-lihat apa dia lihat-lihat. Tadi nggak mau maju. Ada, sabar Ustaz. Ada nggak? Ada. Banyak, baru Ustaz tarik tadi. Ustaz basah-basah tadi, singgah bentar tadi, tarik uang dulu. Berapa ini? Tapi ini tadi cuma Ustaz yang jawab. Udahlah, 5.000 Ibrahim. Tepuk tangan semuanya. Nah, terus. Mau dapat lagi? Duduk anak soleh. Mulutnya diam semuanya. Mana mulutnya masih ada yang ngomong? Diam semuanya mulutnya. Ayo. Nah, Rasulullah sujud sembah kepada Allah, salat Rasulullah, tanda Rasulullah bersyukur kepada Allah. Kita kadang-kadang kaki kita sakit gara-gara apa? Main bola. Rasulullah bengkak kakinya gara-gara salat Rasulullah luar biasa. Berdiri Rasulullah salat panjang sekali. Nah, anak Ustaz, apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Ibrahim ayat 7. Yang bisa hafal, Ustaz kasih hadiah. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Siapa kakak-kakak ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa? Mana? Betul, ada yang bisa? Ada? Sini maju yang bisa. Ustaz ada yang bisa nggak Ustaz? Betul. Betul, sini. Coba sini maju. Sini. Yakin Ustaz? Enggak yakin. Enggak yakin katanya Ustaz. Kayak mana apa? Ya udah duduk dulu. Nanti coba dihafal. Ustaz kasih hadiah. Berapa Ustaz hadiahnya? 20.000. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang wa la in kafartum, jika engkau kufur terhadap nikmatku, la azabi lasyadid, azabku begitu pedih. Ada yang bisa Ustaz? Belum ada ya? Belum ada tanda-tanda hilal belum ya? Oke, anak Ustaz. Maka hari ini bukti kita cinta kepada Rasulullah, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang paling sempurna dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak Ustaz, selanjutnya yang kedua, bukti kita bersyukur kepada Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Halo, dengar sini. Ustaz mau cerita boleh tidak? Ustaz mau dengar cerita? Mau dengar tidak ceritanya? Suatu hari abang Ustaz, jadi kebetulan abang Ustaz itu Ustaz asli Sili ke Malang. Jadi ceritanya haji tahun kemarin abang berangkat haji. Boleh telepon, Dek, bisa pulang nggak bentar? Abang pelepasan haji. Ustaz bilang nggak bisa, adik ada agenda. Nanti abang nyampe ke bandar, saya jumpai nanti insya Allah di asrama haji. Singkat cerita, pelepasanlah tiba, beliau berangkat ke asrama haji. Tiba-tiba malamnya beliau telepon, Dek, nggak bisa jumpa kita. Kenapa? Karena abang disuruh istirahat. Besok pagi abang harus langsung berangkat ke bandara. Tapi kalau adik pengen jumpa nanti kita ada di pangkalan nanti. Di pangkalan sama di pangkalan jalan. Saya bilang tenang Pak. Kebetulan satu minggu yang lalu Ustaz baru sisi ibu kemana? Biasa sambil ngomong. Siap Ustaz. Mohon maaf izin, abang saya di sini masuk ke asrama haji. Saya pengen kembali beliau. Tapi kadang nggak bisa jual Pak. Paling-palingnya bisa jual di Pagar. Apa kata beliau? Ustaz, tenang Ustaz. Nanti yang ke Pagar telepon saya nanti. Oke. Gas Ustaz. Rupanya sampai ke Pagar sudah tidak sama-sama. Datang sama Pak Ustaz. Pak Ustaz kasih sama. Langsung dibuka pintu Pagarnya, masuk saja. Sampai kita duduk sama-sama. Abang Dek, kok bisa masuk? Yang cuma di Pagar kok Dek bisa masuk? Dengan spontan saya jawab, ada. Baru-baru ini kita mengguru. Jadi ketika ada umi pengajian Ustaz, anak saya baru siap-siap hafal 30 juz. Itu sudah sebarkan ini juga berdasarkan sama-sama. Siapa namanya Bu? Ini yang anaknya, tapi ini kita
dulu Ustaz yang di depan pasar yang sudah nikah, guru yang sudah nikah, dulu sampai ke mimpi sama yang ada. Ini sama yang ya Allah meninggal ya Allah. Betul ya yang sampai cerita di mana? Saya rupanya apa? Seperti ini seharusnya kita Rasulullah sampai ke mimpi kita menyebut nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang sahih Ustaz isinya yang berbunyi dia baik. Duduk anak soleh mudah hadiah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang biasa sahab mana? Ayo dulu sini. Betul bisa ayo udah dulu pada asas sini ya tinggi lah sini asas ya betul asas namanya panggilannya Abi Amna, ya Allah agak ada di Amna coba ulang apa yang saya baca. Usah ulangi lagi ya. Boleh banyak kisi-kisi ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayo Amna. Gas. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tepuk tangan buat Ustaz lagi. Buat you Amna juga. Tepuk tangan buat Amna semuanya. Alhamdulillah. Kita kasih hadiah buat Amna. Amna kelas berapa? 1A. Mana wali kelasnya? Kok pinter kali dia? Pasti wali kelas yang pinter tuh dia. Ini ya, wali kelasnya. Ya, duduk anak Ustaz. Saya Ustaz buat hadiah Ustaz. Mau duduk anak soleh. Ustaz udah ngomong 2 poin. Bukti kita cinta kepada Rasulullah ada 2. Ustaz yakin semua yang dengar pasti bisa. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Siapa yang bisa sini? Sini abang ganteng sini ya. Ini 2 aja sebutkan. Sini maju sini ya. Hari ini banyak hadiah, yang penting dulu anak soleh. Sini abang ganteng sini ya. Anak besar siapa namanya? Ini 2 aja sebutkan. Sini maju sini ya. Dengan nama hijab. Hari ini banyak hadiah, yang penting dulu anak soleh. Sini abang ganteng sini ya. Anak besar siapa namanya? Ini 2 aja sebutkan. Sini maju sini ya. Dengan nama hijab. Hari ini banyak hadiah, yang penting dulu anak soleh. Sini abang ganteng sini ya. Ini 2 aja sebutkan. Sini maju sini ya. Hari ini banyak hadiah, yang penting dulu anak soleh. Sini abang ganteng sini ya. Ini 2 aja sebutkan. Sini maju sini ya.
anak-anak Ustaz rajin salat seperti Rasulullah, seperti Rasulullah. Yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasulullah, banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah, banyak-banyaklah menyebut nama Rasulullah. Ustaz kasih cerita satu lagi, mau tidak? Mau tidak? Dengar baik-baik, nanti Ustaz tanya inti dari cerita ini, Ustaz kasih hadiah lagi. Duduk anak saleh. Suatu hari ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kira-kira akan datang hari kiamat?" Ini hadisnya sahih. Lalu ketika itu Rasulullah balik bertanya, "Ma'adatta, apa yang kau persiapkan kalau seandainya besok terjadi kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan kalau memang engkau bertanya kapan kiamat?" Apa jawab dia? "Ya Rasulullah, salatku biasa-biasa saja ya Rasulullah. Puasaku biasa-biasa saja ya Rasulullah. Ibadahku biasa-biasa saja ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku sangat mencintai dirimu ya Rasulullah, melebihi cinta kepada diriku sendiri wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah balas menjawab, apa kata Rasulullah? "Ya Rasulullah, melebihi cinta kepada diriku sendiri wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah balas menjawab, apa kata dia? "Ya Rasulullah, mencintai Rasulullah kalau kita akan bersama dengan Rasulullah. Padahal kalau kita fikir salat kita barangkali tidak bisa kita menyusul Allah dengan salat kita. Puasa kita barangkali tidak bisa juga jamin kita bisa masuk surga gara-gara puasa kita. Kenapa? Karena ada bolongnya. Ya kan? Banyak bolongnya. Ada saja bolong, ada yang macam-macam. Ada bolong yang berbeda. Tetapi ternyata salat kita, ibadah kita tetap kita jaga. Kita cinta kita kepada Rasulullah luar biasa, melebihi dari segala-galanya. Itulah yang menyebabkan kita telah bersama dengan baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, yang ketiga, bukti kita cinta kepada Rasulullah yang ketiga, Rasulullah bersabda, dengar baik-baik yang bisa saya kasih hadiah ini. Berapa Ustaz? 20.000. Ini belum dapat 20.000. Halo, coba dengar kakak-kakak ini susun yang hafal ya.
10.000. 10 nih. Terus dalam Ustaz Azri. Tepuk tangan buat Azri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas 1, kelas 1, kelas 1. Kelas 1 belum ada yang maju tadi. Kelas 1 mana? Pilih satu orang Ustazah. Oh sini, sini yang merah ini keren kali dia. Dari tadi semangat kali dia. Sini. Sini maju ya. Kelas 1. Oh ya Allah, sandalnya. Ambil. Oke. Taruh tidak. Oke. Anak Ustaz siapa namanya? Kisha, keren kali namanya. Kisha, tinggal ganti aja Kaisar. Hampir sama kita namanya Kisha, coba hafal surah Al-A'la. Udah bisa belum Kisha? Sabbih isma rabbikal a'la. Udah bisa? Belum. Oke, Kisha coba hafal yang sering-sering ibu-ibu mutar-mutar ayat ini. Selesai. Al-Kafirun. Kita namanya Kisha coba hafal surah Al-A'la. Udah bisa Kisha? Jangan bola anak lagi. Dia. Alhamdulillah. Kekurangan semuanya. Orang masih kelas 1 wajar. Kelas 1 makin itu dia. Coba anak Ustaz baca satu lagi surat Al-An'am. Mau marah-marah kalau yang kelas 6. Oke, surah Anas baca nak. Bismillah. Qul a'udzu. Dia niuha. Malikin. Alhamdulillah, buat Kisha hebat. Alhamdulillah. Coba mengerjakan bersama-sama. Ikuti di Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu diam. Qul a'udzu birabbin nas. Ada semuanya. Kalau kita dengar begini berubah dia, tahu nggak? Orang yang tidak bisa itu majlis dibacakan Al-Quran akan turun para malaikat mendoakan majlis tersebut. Apa yang didoakan? Berkah, alhamdulillah. Kisha tinggal di mana? Alhamdulillah. Kisha wali kelasnya yang mana? Coba lihat. Itu udah angkat tangan wali kelasnya. Pasti wali kelas Kisha hebat. Kisha Ustaz pasti kan? Mau tidak? Bukti kita cinta kepada Rasulullah, jaga Al-Qur. Orang yang bilang cinta kepada Rasulullah tapi nggak pernah baca Al-Quran.
Bohong orang yang katanya cinta kepada Rasulullah tapi malah tak disuruh menghafal Al-Quran. Dan bohong orang yang katanya cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mau menghafal Al-Quran. Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti dia rajin menghafal Al-Quran. Selanjutnya, Ustaz punya satu ungkapan yang indah dari Rasulullah. Insya Allah akan dijamin surga kita semuanya. Dengan baik-baik. Ada 4 ciri-ciri manusia yang dia akan dimasuk surga dengan selamat, kata Rasulullah. Dan bahkan 4 orang ini sangat dirindukan oleh surga. Ternyata mereka masih di dunia, tapi surga telah merindukan mereka. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Yang bisa nanti kakak-kakak kelas 6 saya kasih hadiah. Dengar baik-baik. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga begitu rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, dalil Quran. Orang yang rutin membaca Al-Quran. Yang kedua, surga begitu rindu sama manusia-manusia yang hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan. Yang ketiga, surga begitu rindu kepada wa nat'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, surga begitu rindu sama manusia yang dia suka wasilul arham, orang yang suka menjalin tali silaturahmi. Kelas 6, 4, sini maju. Nah, sini maju sini. Nah Ustaz. Ini meyakinkan tidak Ustazah? Oke. Sini bawa Ustaz maju sini. Anak laki-laki berapa orang baru maju? Sedikit ya. Anak laki-laki siap-siap ya. Anak kelas 6 siap-siap. Siap-siap, ayo. Ini kelas 6 berarti kalau gagal enggak kita kasih. Betul tidak? Iyalah. Kelas 6 maju sini kakak. Nah, roknya turunin anak Ustaz. Sini sayang, naik sayang. Naik terus. Udah diizinkan kepala sekolah, tenang aja. Udah. Anak Ustaz siapa namanya bawa hati Ustaz? Anak Ustaz coba sebutkan 4 ciri-ciri orang-orang yang dirindukan surga. Orang itu masih di dunia, tapi surga sangat merindukan mereka. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pinter. Yang keempat, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Bahasa Arab bisa nggak? Nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting bisa ngerti aja dulu. Alhamdulillah. Kita kasih hadiah berapa? Pegang tadi, nak adik kelas 1 lagi ngomong begitu. Berani kan ini? 5.000. Duduk ada Ustaz. Saya Ustaz buat dia Ustaz. Yang laki-laki, halo, dengar baik-baik. Duduk anak saleh. Sudah lapar belum? Belum. Masih mau dengar lagi belum? Betul. Ustaz yang kayak biru. Oke. Masih semangat anak Ustaz? Betul. Masih mau dapat hadiah? Betul. Duduk anak saleh. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka dia mentilawah Al-Quran, maka orang ini dirindukan surga. Dia masih di dunia, tapi surga telah merindukannya. Coba bayangkan, dulu Rasulullah pernah menyampaikan kepada Utsman, wahai Utsman, ini pasti bisa semuanya. Wahai Utsman, tahu tidak orang yang paling baik di muka bumi ini, wahai Utsman? Siapa ya Rasulullah? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik di muka bumi ini, orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Tidak ada manusia yang paling baik selain mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Ustaz,
saya belum sampai kepada tahap mengajar, barangkali dia baru sampai kepada tahap belajar, dan dia juga termasuk orang yang paling baik. Yang kedua, orang yang paling dirindukan surga. Seperti tema kita hari ini, hidup kita harus senantiasa membawa keberkahan kepada siapapun. Anak-anak Ustaz hadir di sekolah di sini jadi lisan-lisan yang baik, jadi anak-anak yang soleh, orang yang suka menjaga lisan. Ada nggak di sini? Halo, Ustaz mau tanya, ada nggak di sini? Kalau misalnya Aisyah, mana Aisyah tadi? Mana Aisyah? Aisyah mana? Oh, Aisyah rupanya sakit, tidak bisa masuk sekolah. Satu kelas Aisyah, ada rindu nggak sama Aisyah? Betul. Alah, pura-pura gara-gara samping Aisyah aja. Betul. Kalau Ustaz Putra misalnya sakit Ustaz Putra nggak pergi sekolah, rindu nggak kalian sama Ustaz Putra? Tuh, lihat banyak yang rindu. Kalau Bapak Saiful yang sekarang kurang sehat, nggak bisa hadir ke sekolah, rindu nggak kalian sama beliau? Sudah sini, ada yang bilang nggak? Oh, cubit kali dia. Sebelah sini, rindu nggak sama Ustaz Saiful? Kalau beliau misalnya kurang sehat, nggak bisa hadir ke sekolah, rindu nggak? Kalau memang rindu, alhamdulillah, berarti hadir Ustaz Saiful, hadirnya Ustaz di sekolah kita ini membawa keberkahan kepada kita semuanya. Hadirnya Aisyah di dalam kelas membawa keberkahan kepada semuanya. Tapi hari ini berapa banyak kadang tiba-tiba satu anak nggak pergi sekolah, satu kelas gembira semuanya. Ustaz, kami senang kali hari ini. Kenapa? Si Rizki nggak pergi sekolah hari ini. Kenapa? Kalau datang Rizki kan suka kali jahil-jahil dia, suka kali dia cubit-cubit kami, suka kali dia ganggu-ganggu kami. Orang seperti ini tidak dirindukan. Hidupnya sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak dirindukan, tidak didoakan banyak orang. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik umatku yang panjang umurnya dan berkah umurnya. Seburuk-buruk umatku panjang umurnya tapi tidak berkah umurnya. Ustaz, ciri-ciri berkah gimana? Dengar sini ciri-ciri berkah. Ustaz mau tanya yang lebih ekstrem lagi nih, ekstrem lagi. Kalau misalnya Ustaz Putra, kita nggak tahu umur, meninggal dunia, sedih nggak kalian? Dikit yang jawab Ustaz. Kalau Bapak Saiful misalnya meninggal, sedih nggak kalian? Mau nggak kalian doakan beliau? Kalau Ustaz Kaisar meninggal, sedih nggak kalian? Allah, orang ini pura-pura, orang ini dah. Ya betul. Dengar sini, orang yang banyak mendoakan kita berarti tanda-tanda keberkahan hidup. Tapi hari ini berapa banyak? Ya Allah, ada dia berbagai boleh meninggal paknya. Ini bisa bahasa Inggris kalian? Ya Allah, ada dia berbagai boleh meninggal. Ya Allah, cepat meninggal aja bapak tu, kenapa menyusahkan orang lain? Na'udzubillah. Moga-moga di tempat kita tidak ada, amin. Jangan sampai ada orang-orang yang mendoakan kejelekan kepada kita. Kenapa? Karena itu salah satu ciri-ciri dia tidak berkah umurnya. Anak Ustaz, maka orang yang menjaga lisan, dia adalah orang yang paling dirindukan oleh kawan-kawan. Betul tidak? Yang ketiga, halo, wa mat'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang lapar. Hari ini ada nggak saudara kita yang lapar? Ada tidak? Ustaz sering ikutin IG-nya Nurul Islah ini, luar biasa. Dulu sempat sampaikan Free Palestine, luar biasa. Hari ini saudara-saudara kita coba bayangkan saudara kita sudah damai, rupanya masih juga mereka diganggu, ditembak lagi, dibunuh, dibom lagi. Allah, terbaru katanya 150 rudal sudah dilemparkan lagi. Dengan berani, dengan lantang mereka sampaikan demikian, betapa zalimnya mereka. Maka saudara-saudara kita, untuk mereka berdoa
La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, belum dikatakan kalian beriman kepada Allah hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kau mencintai dirimu sendiri. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang dirindukan surga dan insya Allah akan membawa keberkahan untuk sekolah kita, orang itu suka menjalin tali silaturahmi. Moga-moga insya Allah berhadirnya Ustaz di sini membawa keberkahan juga, menjadi silaturahmi yang baik untuk sekolah kita. Anak-anak mau dapat hadiah lagi. Habis ini Ustaz kasih hadiah spesial, makan gratis. Makan gratis. Sudah disiapkan sama guru-guru semuanya. Itu hadiah dari guru. Ada yang hadiah dari ibu-ibu guru nggak ada? Ada, Bapak? Biar kita ambil poin-poin penting, tidak ada? Tidak ada. Oke, dengar anak-anak Ustaz. Ustaz rangkum. Satu, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Kita buat air mancur kayak gini hari ini, lihat. Ini jauh-jauh Ustaz ceramah baru kali ini ada kayak gini, cantik kali, coba lihat. Alhamdulillah, the best Nurul Islah nih, Masya Allah. Yang pertama, bersyukur senantiasa kepada Allah, bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Rasulullah, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, jaga wasiat Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Dan anak-anak Ustaz adalah penjaga wasiat Rasulullah. Tidak sia-sia kalian, bukti kalian cinta kepada Rasulullah hari ini karena di kepala kalian semua ada ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Inilah kalian pencinta Rasulullah sesungguhnya. Angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Moga-moga perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni lisan kami ya Allah, ampuni penglihatan kami, pendengaran kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami ya Allah sebelum Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wafatkan kami semuanya ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, dalam keadaan bersujud kepadamu ya Allah, dalam keadaan berzikir kepadamu ya Allah, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ampuni sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Yang masih hidup, sehatkan mereka ya Allah, sembuhkan segala penyakit-penyakit mereka ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, berkahi rezeki mereka ya Allah. Tuntun kedua orang tua kami ya Allah senantiasa berada di jalan hidayahmu ya Allah, yang telah tiada kami belajar kepadamu ya Allah. Ampuni sayangi mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terima amal-amal ibadah mereka sekecil apapun itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sehatkan ya Allah kepala ketua yayasan kami ya Allah. Ya Allah, sehatkan ketua yayasan Nurul Islah ini ya Allah. Ya Allah, sehatkan kepala sekolah Nurul Islah ini ya Allah, sehatkan seluruh dewan gurunya ya Allah, ustaz-ustazahnya ya Allah, berkahi umur mereka semuanya ya Allah, berkahi rezeki mereka semuanya ya Allah, mudahkan urusan mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, berkahi ananda-ananda kami semuanya ya Allah, berkahi umur mereka ya Allah, jadikan ananda-ananda kami ini ya Allah menjadi ananda yang solehah ya Allah, yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulmu ya Allah, dengan senantiasa menjaga wasiatnya ya Allah, Al-Quran. Ya Allah, jadikan ananda-ananda kami ya Allah kelak mereka mendoakan kedua orang tuanya ya Allah, dan kelak ya Allah mereka menyambung ya Allah, menyalip
kepadamu ya Allah. Ya Allah, bukti hari ini kami berkumpul pagi ini ya Allah karena kami cinta kepada Rasulmu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salawat kami kepada beliau ya Allah. Sampaikan salawat kami kepada beliau ya Allah. Ya Allah, izinkan kami kelak ya Allah mendapatkan syafaat beliau ya Allah. Ya Allah, di hari akhirat ya Allah, dan kumpulkan kami semuanya ya Allah bersama dengan baginda tercinta kami ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salawat semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan insya Allah membawa keberkahan kepada kita semuanya dan terkhusus kepada Ustaz pribadi. Kalau kata anak-anak zaman berapa apa ini? Anak-anak genjet namanya. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele. Kapan-kapan kita jumpa lagi le. Aqul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon kesediaan Ustaz untuk naik ke panggung untuk menerima ceramah dan mohon kesediaan Ketua Yayasan Bapak Khairul Amal untuk menyerahkan ceramah. Semoga peringatan Maulid Nabi pada hari ini menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami akhiri, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teman-teman,
ke pasar membeli kelapa? Kelapanya manis sekali. Saya Mazaya dan saya Aisyah. Kami izin pamit undur diri sebagai MC hari ini. Anak solih rajin mengaji, suaranya merdu, bikin teduh. Acara maulid usai di sini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang sudah berhadir, kami persilakan untuk bisa masuk ke dalam aula. Baik, sekedar informasi untuk anak-anak perempuan agar dapat mengambil makanan itu di depan kantin ya. Yang perempuan boleh mengambil makanan di kantin. Selanjutnya untuk yang laki-laki bisa mengambil makanan di kelas 2A. Di kelas 2A. Untuk yang laki-laki bisa mengambil makanan di kelas 2A. Untuk anak kelas di kelas 2B dan 2C, setelah mengambil makanan bisa duduk di kelas 2B dan 2C. Untuk kelas 1, 2, dan 3 putra, setelah mengambil makanan boleh makan di kelas 1C. Seru. Kepada para orang tua murid, kami persilakan untuk yang ibu-ibunya di depan pustaka. Untuk bapak-bapak di depan yayasan untuk prasmanannya, silakan untuk bapak-bapak. Sedangkan untuk ibu-ibu di naik ke panggung, jadi nampak Pak Wan arah itu nampak. Pak Wan naik ke panggung. Iya, jadi nampak. untuk anak-anak yang putra di kantin.